saling berkelahi. Kenapa kita muncul permusuhan berkelahi? Selalu diawali dari salah paham, salah memahami orang lain, gitu ya. Yang kedua memang hawa nafsu dan ego juga berperan, gitu kan. Termasuk kepentingan-kepentingan dunia, penjajahan dan seterusnya. Memang kita harus lebih arif lah ya. Kalau di dunia tarekat ini kita selalu main rasa, main kolbu, maka di makom ini ilmu tarekat yang sebenarnya, di makom ilmu tarekat ini tidak ada klaim-klaim kebenaran. Semua orang dianggap benar di makomnya masing-masing. Begitu dia. Maka nanti kalau dia di makom zikir, kalau dalam Naqsabandi lataib, dia pakai zikir lataib, mendekati Allah, bersihkan kolbu, itu dia nggak benar karena makomnya di situ. Nah, kalau sudah naik dia, misalnya di makom kulu jasad, zikirnya di kulu jasad. Seluruh jasadnya berzikir, benar juga. Dia mendekati Allah dengan gitu. Makomnya sudah naik di atas itu. Naik lagi di wukuf benar juga. Naik lagi di ahadiyah, ya benar juga. Naik lagi nanti di misalnya ma'iyah, merasa bersama Allah. Ada lagi merasa seperti Allah dirinya. Ada zikir seperti itu. Tapi kita nggak boleh ucapkan gerasaan saja gitu. Kita seperti menyatu gitu dengan sifatnya ya, tajalli sifat, bukan zat. Kalau zat hancur kita kan. Nah, kenapa? Karena kita pasrahkan, kita kembalikan sifat-sifat diri kita ini. Kita kan punya sifat ma'ani, qadirun, kita punya kuasa, punya keinginan, kehendak, lihat itu kita kembalikan ke Allah semua. Lalu kita nggak punya apa-apa lagi, yang ada hanya Allah. Maka itulah kujadikan dia memandang dengan mataku. Kita merasa seperti Tuhan di situ kan. Tajalli. Nah, kalau tasawuf begitu sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita pun orang tasawuf ini, kalau saya perhatikan ya, saya mendalami tasawuf di 15 tahun terakhir, saya perhatikan sebenarnya orang tasawuf ini paling tidak suka bertengkar berkelahi. Cuman orang tasawuf ini sering diserang. Ya, sering diserang dia, kadang-kadang terpancing juga lama gitu. Kenapa? Di dalam ilmu kolbu gitu nggak suka berkelahi, nggak suka bertengkar. Gitu. Dia mau lurus-lurus saja jujur. Jadi bertuhan itu nikmatin aja, nggak usah ceritain, nggak usah pakai teori, rasain aja kayak tadi. Ini Tuhan, cara Allah. Rasain aja. Nggak usah ngobrol, nggak usah dipertengkarkan. Udah rasain aja dekatnya Allah Taala. Hanya saja kalau kita Allah nikmat, gitu aja. Apa yang bertengkar, sesuai makom aja gitu. Nah, jadi informasi ini banyak, jadi fitnah itu banyak sekali. Memang itu tugas setan, dajjal itu membuat kita saling berkelahi, bertempur. Jadi orang-orang jujur itu selalu berlawanan dengan orang yang tidak baik kan. Itu otomatis karena yang hitam sama putih tidak bisa menyatu. Nah, bagaimana kita untuk yang putih ini bisa mengajak yang hitam menjadi baik? Tentu perlu usaha, ya Pak, perlu usaha secara hikmah lah. Bagaimana kita bisa melakukannya? Karena di dunia hampir semua itu ada fitnah. Di dunia tasawuf ini ada fitnah. Ada orang dengar tarikat saja Pak, dengan kata tarikat udah anti kali Pak, udah dengan tarikat nanti kali. Saya dulu dengar tarikat takut saya Pak dulu. Saya belum mendalami, takut kali saya dengan tarikat. Maafnya, mohon maaf ya. Orang tarikat itu saya anggap kayak pakai jin, pakai ini. Padahal orang tarikat, jin aja takut dekat sama dia. Kalau zikir dia takut jinnya kan. Kita tidur pula dia pakai jin. Enggak ada ilmu tadi. Enggak kita teliti. Ya. Ini mohon maaf. Salah satu contohnya Ustaz Danu. Itu dituduh orang dukun pakai jin. Ternyata salah satu mursyid saya, guru saya bilang, Ustaz Danu itu ternyata dulu satu guru sama dia, satu pelajar, dia tarekat Sakariyah. Makanya dia ngelihat gini aja, dia lihat orang kerasukan tuh gini aja deh kan, hadir hati ke Allah. Itu udah ketakutan jinnya kan. Coba maaf nih, coba suruh ulama syariat yang gitu kayak dia, nggak sanggup ulama syariat Pak, karena kolbunya belum hidup. Nah, kalau Sadanu kan udah hidup, diginikannya natapnya jinnya udah ketakutan jinnya itu. Karena dia natapnya itu tadi, aku memandang dengan matamu, dia kosong, dia hanya Allah saja, diarahkannya Allah. Udah. Nah, itu ya. Orang ditakut jin, kita bilang pakai jin pula, padahal jin takut sama dia kan. Nah, itu contoh saja ya. Nah, kata guru saya, itu dulu satu guru sama saya katanya.
Ada gurunya satu. Itu contoh saja. Maka walaupun begitu nanti orang nggak ngerti ilmunya, dia tuduh itu pakai jin. Wah itu Ustaz Danu pakai jin katanya. Kalau kita dengar ceramah dia, sebenarnya dia ujungnya mengajak kita ke Allah. Semua musibah itu datang dari diri. Coba perhatikan ceramahnya. Dia ngajak kita ke Allah. Bahkan kalau kita beramal, nggak boleh mengharapkan apapun kecuali ridha Allah. Kalau Bapak beramal untuk mengharapkan kebal apa, itulah yang masuk jin tadi. Karena niatnya bukan karena Allah. Itu dihapus sama dia. Tapi fitnah, sekali lagi fitnah itu nggak bisa dihilangkan. Ada saja nanti ketidakpahaman, miskomunikasi macam-macam. Tidak penguasaan ilmu. Termasuk gitu juga. Kelompok sebelah pun gitu juga. Sering nyerang tasawuf. Mereka pun nanti akhirnya dikorek-korek, diserang kelemahannya. Akhirnya selama umat Islam terjadi tidak harmonis. Ya. Maka sebenarnya kalau saya sih ya, memang kita harus belajar banyak lah. Belajar ilmu agama yang banyak. Saya belajar tasawuf ini kan salah satu memotivasinya jemaah. Nanya jemaah tentang tasawuf. Ustadz, bagaimana orang tarikat itu begini-begini? Bingung saya kan nggak ngerti tarikat, nggak pernah. Gimana saya jawabnya? Gimana saya menghukumi orang dengan tidak dengan ilmu? Nggak ngerti saya. Ini nggak bisa, ini saya harus belajar tarikat ini. Kalau nggak bisa jawab saya nanti kalau masyarakat umat tanya tentang tarikat itu lah. Ya saya dalami Pak, pelan-pelan. Nah, setelah saya dalami, kok makin khusyuk, kok makin enak sholat, kok makin nikmat, kok makin kenal Allah, kok lain rasanya, kok luar biasa, kok ini. Ya makin kita dalami, kita makin cinta. Nah, kalau makin cinta kan makin bagus Pak, makin dekat sama Allah, ya kan? Ilmu yang membuat kita semakin dekat ke Allah itu ilmu tasawuf. Ya, kalau ilmu tasawuf itu jelek, nggak mungkin kita semakin dekat sama Allah. Iya kan? Semua yang menjauhkan kita dari Allah, yang jelek itu membuat kita merasa benar sendiri, sombong. Orang lain sesat, neraka semua. Nah, itu iblis. Ya kan? Ada di tarikat begitu? Nggak ada. Kalau ada, tergelincir dia. Kalau di tarikat, yang adalah haula, nggak ada apa-apanya. Mursyid-mursyid tarikat itu kayak orang biasa. Saya pun mohon maaf kalau di luar-luar nanti Bapak saya lihat saya kayak orang biasa, nggak pingin saya dianggap ustadz apa enggak. Nanti saya pakai baju kaos-kaos gini aja. Kecuali nanti sudah ada perintah dari guru untuk saya untuk berjubah kemana-mana, baru saya berjubah kemana-mana. Kalau enggak saya pingin orang biasa gitu. Nah, karena itu ajaran tasawuf kita nggak mau dianggap begini-begini, enggak. Kita harus membiasakan diri jadi orang biasa, di mata orang biasa. Ya, kita hanya mau dekat dengan Allah itu, di mata Allah yang kita dirahasiakan makam kita itu. Kalau di pandangan orang lain kita pinginnya orang biasa gitu. Nah, itu tadi Pak, inilah kejahatan tuh kalau dia sombong, merasa benar sendiri, egonya, suka fitnah. Itu fitnah kan kerja setan, pecah belah. Kerjanya cari kekurangan orang aja, caci maki ustadz, caci maki ulama, ini kan setan, kerja setan. Ego, merasa sombong, semua orang sesat sama dia sendiri yang benar. Hawa nafsu, ya. Hawa nafsu apa? Ya memahami ayat dan hadis nggak pakai ilmu, nggak ada ilmunya. Terjemahnya aja tekstual. Ketika dibahas pakai ilmu nggak kuat dia. Ya pakai ilmu, harus pakai ilmu. Ya. Memahami ilmu ketuhanan, pakai ilmu ketuhanan. Hadis, ayat, hadis, hukum pakai ilmu hukum gitu. Kalau ayat hadis bicara tentang ilmu sosial, ya pakai ilmu sosial Pak memahaminya. Kalau ayat hadis bicara tentang ilmu kandungan, proses penciptaan manusia, dibantu pakai ilmu kedokteran, dokter kandungan, biar lebih sempurna. Nah, jadi apa dia dipadu gitu. Jadi jangan dibiarin gitu aja, nanti kita nggak paham. Kita terjemahan tekstual aja, nanti ilmunya nggak dapat gitu. Baik, kalau saya memahaminya gitu Pak ya. Ya mudah-mudahan sajalah kita lebih baik. Sebenarnya orang tasawuf ini kalau saya perhatikan ya lihat sajalah ulama besar tasawuf, Habib Umar, Habib Lutfi. Banyak diamnya tuh, tak ada buat ribut itu. Sebenarnya gitu lebih lembut. Cuma kadang-kadang mereka diserang itu aja. Kalau diserang itu paksa nangkis kan. Nolak. Sayyid Al-Maliki. Nah, itu kalau di Mekah dulu ada namanya Sayyid Al-Maliki. Coba lihat kehidupannya, sederhana biasa aja kan. Oh itu ulama tasawuf tinggi, lebih tinggi ilmunya dari Habib Umar. Coba lihat karakter hidupnya. Nah, itu ulama tasawuf.
ulama tarekat. Nggak ada buat keributan, nggak ada itu. Jasadnya dibongkar utuh berkali berapa kali itu? 2 atau 3 kali dibongkar jasadnya. Mau dipindah utuh jasadnya itu, Pak. Nah, itulah. Bumi aja nggak mau menghancurkan jasadnya. Siapa yang nggak mau dihancurkan bumi jasadnya? Orang soleh. Yang kedua ahli sihir, setan. Tapi beda orang soleh dengan setan beda. Kalau orang setan itu ahli sihir buruk jasadnya, Pak. Bau, buruk, kadang kukunya manjang dia. Nah, manjang kukunya kayak setan lah, setan kan. Kadang keluar giginya bertaring, dikubur. Kalau bersih, wangi, itu wali. Sama-sama jasadnya sama-sama awet, tapi beda Pak bentuknya, wanginya, apa dan seterusnya. Ya. Baik, saya kira itu aja. Cukup atau ada lagi? Saya kira sampai di sini sudah kita